Salam. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita untuk ibadah kita di minggu hari ini. Kita berdoa sejenak di dalam hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu jubilate ini terimalah salam kami. Selamat hari Minggu. Marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita puji dan agungkan namanya. Kita bernyanyi Lasohaku lau memuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan pujian-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi berlimpah sukacita.
Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini adalah Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 5. Demikian hukum Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi lagu di hadapan Yesus. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan kita. Kita berdoa, Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak menganggur Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi Laskohatu Situ. Yesus, haleluya.
Epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan mengenal orang yang ada, karena pada ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dari nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi lagu Ku Berbahagia. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali Tuhan dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi lagu Bersukacitalah Hatiku. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada minggu hari ini ditetapkan dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16, dimulai dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita, tapi saya memohon kita juga buka Alkitab kita. 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan 36. Saya baca dan ibu bapak mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada minggu hari ini. Orasi Bapak, apa kabar? Baik? Benar baik? Atau dibaik-baikin saja? Semoga benar-benar baik, walaupun kita sedang bersama-sama ya berada dalam suasana yang memang sangat berbeda dari sepanjang sejarah dalam kehidupan kita. Tapi saya mau mengajak kita untuk menikmati suasana ini, merasakannya menjadi suasana yang begitu baik, yang begitu indah, yang begitu menyenangkan. Karena kalau kita merasa ini menjadi sesuatu kesempatan atau waktu yang berbeda, dan kita merasakan ini menjadi suasana yang aneh, dan kita mulai merasakan ini menjadi sesuatu suasana yang buruk, maka mungkin 1 bulan pertama ini kita ya dari segi berat badan bertambah, tapi bulan-bulan berikutnya saya takutnya kita makin kurus, bukan karena kurang makan, tapi karena stres menghadapi kondisi yang sedang kita alami sekarang. Dalam ibadah minggu kita hari ini yang disebutkan menjadi minggu jubilate, minggu yang mengajak warga jemaat dan semua orang percaya untuk bersuka cita. Minggu ini kita diajak menjadi orang-orang yang dapat bersorak bagi Tuhan. Kalau dipakai kata bersorak, ini adalah ungkapan untuk menggambarkan suasana hati yang gembira. Jika kita diajak bersoraklah, maka ini menggambarkan suasana hati yang mau ditunjukkan adalah suasana hati yang senang, yang bergembira, yang menunjukkan sukacita. Tapi dalam kondisi kita sekarang, dalam konteks bersorak itu, mungkinkah kita melakukannya?
Mungkinkah kita dapat bersorak bagi Tuhan hari ini? Mungkinkah kita dapat bersorak bagi Tuhan dalam minggu-minggu ini? Mungkinkah kita dapat menunjukkan suasana hati yang bersukacita di tengah-tengah kondisi kemana saja kita pergi sedang sepertinya berhadapan dengan ancaman-ancaman? Dekat dengan orang saja sekarang kita menjadi takut. Bersalaman dengan orang saja kita sekarang menjadi enggan. Dan memang itu anjuran kepada kita supaya jangan suka berkumpul-kumpul dulu. Jangan pergi keluar dari rumah kalau tidak untuk hal-hal yang penting. Kita diajak bersama-sama untuk menghentikan dampak pandemi COVID-19 ini dengan melakukan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Di tengah-tengah suasana itu kita diajak hari ini dan dalam kehidupan kita hari demi hari untuk bersorak bagi Tuhan. Ini menjadi suasana yang sangat bertolak belakang. Ajakan dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Kalau kita membaca firman Tuhan hari ini, memang bagaimana Daud dapat bernyanyi, bermazmur, bersorak-sorai bagi Tuhan, karena dia sedang berada dalam suasana hati yang gembira. Daud telah diurapi menjadi raja bagi Israel. Daud sudah dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin bagi Israel dalam konteks keagamaannya, bahwa dia telah dapat membawa kembali tabut perjanjian yang berisi Taurat Tuhan ke Yerusalem. Daud sudah dapat menyatakan dan membuktikan tanda kehadiran Allah di bait Allah di Yerusalem. Karena bagi umat Israel ketika itu tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umat itu adalah ketika tabut perjanjian, ke-10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa dahulu ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita lihat dalam konteks kita sekarang, sepertinya sangat bertolak belakang. Ke gereja saja tidak boleh. Padahal kita merasakan bahwa kehadiran Allah, perjumpaan dengan Allah, bertemu dengan Allah, itu kita nikmati ketika kita datang ke bait Allah, ke gereja, beribadah, patuh-patuh per mingguan. Sudah berapa minggu kita menginap tidak dapat bergereja? Sudah 7 minggu. Saya kadang-kadang jadi tertawa sendiri. Mungkin orang yang setiap minggu hadir di gereja, wajarlah dia sekarang sepertinya terganggu sekali tidak bisa datang ke gereja. Tapi saya bertanya-tanya kadang-kadang seperti ini, apakah orang-orang yang selama ini juga tidak pernah bergereja sedang merasa sekarang bahwa dia juga ingin datang ke gereja? Mudah-mudahan bagi warga jemaat yang dalam kondisi normal dahulu, ya tenang-tenang saja walaupun berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak datang ke gereja, tapi dalam konteks kondisi kita sekarang dia juga mulai merasa rindu dalam gereja. Semoga nanti kalau waktunya sudah kembali baik, dia juga menjadi orang yang sangat merindukan untuk datang bergereja. Karena ada cerita lucu yang paling repot sekarang, yang terus mempersoalkan orang yang datang ke gereja itu bukan orang yang sering datang ke gereja selama ini. Justru orang yang selama ini justru tidak pernah bergereja, mulai sekarang dia bilang, COVID, jadi nggak bisa saya ke gereja. Padahal selama ini bertahun-tahun tidak pernah di gereja. Lalu bagaimana memang kita dapat bersorak, bersukacita, bermazmur, memuji Tuhan dalam kehidupan kita ini? Di tengah-tengah situasi yang memang sepertinya tidak dapat menimbulkan rasa sukacita itu bagi kita.
Tapi inilah yang mau diajarkan kepada kita, ibu bapak, adik-adik remaja, pemuda, sekolah minggu. Apa sih karakteristik orang yang percaya kepada Kristus itu yang harus nyata dalam kehidupannya? Ini mau diajarkan firman Tuhan hari ini kepada kita. Dari apa yang diperlihatkan oleh Daud dan Bani Israel itu, yaitu menjadi orang Kristen yang selalu bersuka cita, bergembira, dan amat bersorak bagi Tuhan dalam kehidupan. Makanya Rasul Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacita. Karakteristik orang Kristen yang mau ditunjukkan di tengah kondisi hari ini adalah menjadi orang Kristen yang dapat memancarkan sukacitanya, suasana hati yang bergembira, dan dapat bersorak bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu inti dalam bahasa Batak disebut unok nihakolsia. Inti dari iman orang Kristen adalah dia meyakini hidupnya berada di dalam naungan Tuhan. Dalam minggu-minggu yang lalu saya dalam khotbah saya mengatakan, apakah semakin banyak orang sekarang merasakan bahwa Tuhan sedang tidak bersama dengan dia karena kondisi yang sedang dihadapinya? Saya mau katakan kepada warga jemaat, terutama warga jemaat HKBP Jakarta Kota ini, dari yang anak-anak sampai orang tua kami lansia, jangan pernah meragukan kehadiran Allah di dalam kehidupan walaupun kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Memang bisa saja kita seperti pemazmur yang menjadi khotbah pada minggu-minggu yang lalu, bahwa pemazmur mengatakan, aku sangat merindukan berjumpa dengan engkau. Pemazmur sangat gundah karena dia tidak bisa berjumpa dengan Allah di bait Allah karena dia sedang berada jauh di tempat pembuangan. Mungkin kita sedang merasakan itu sekarang juga. Tapi biarlah kita tetap dapat bersukacita. Itu yang pertama yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini. Bersoraklah bagi Tuhan. Lalu yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita di minggu Jubilate ini, di tengah-tengah sorak-sorai kita kepada Tuhan, di sanalah kita juga bermohon dengan penuh keyakinan, meminta pertolongan dari Tuhan, sebagaimana Daud mengatakannya dalam firman Tuhan hari ini. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Memang Daud dan umat Israel sudah merasakan luar biasanya pertolongan Tuhan bagi mereka, tapi masih ada hal-hal yang akan mengancam mereka. Tetapi dalam suasana hati yang penuh sukacita itu dan sorak-sorai itu, di situ juga mereka menyampaikan permohonannya di dalam keyakinan, supaya Tuhan tetap menyelamatkan, mengumpulkan, dan melepaskan mereka dari berbagai ancaman bangsa-bangsa yang mengancam mereka. Maka yang kedua ini adalah menjadi kabar baik bagi kita dan menjadi perenungan bagi kita, ibu bapak saudara yang terkasih. Setelah tadi karakter orang Kristen itu harus menjadi karakter yang terus bersuka cita, yang bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan yang kedua adalah orang percaya kepada Kristus adalah orang yang terus tak henti-hentinya bermohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan. Jadi kalau sekarang sudah lebih dari 1 bulan, saya ingat terakhir kita beribadah di gereja ini ketika kita
bersuka cita dalam perayaan jubileum dan MBO, iya kan? Setelah itu kita langsung disuruh berhenti beribadah. Kadang-kadang saya berpikir luar biasa, Tuhan ini 50 tahun yang lalu dia biarkan HKBP Jakarta Kota ini tanggal 15 Maret ulang tahunnya. Coba kalau tanggal 22 Maret ulang tahunnya, 2 tahun panitia kerja keras harus berhenti 22 Maret karena COVID-19. Tapi tidak, sampai kan kita berpikir seperti itu. Luar biasanya Tuhan 50 tahun yang lalu membiarkan Jakarta Kota ini 15 Maret ulang tahunnya, sehingga kita bisa 15 Maret 2020 merayakannya bersuka cita. Setelah itu kita bersama-sama berkumpul dan menggumuli kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Walaupun tanggal 15 Maret itu kalau coba kita mundur-mundurkan, itu sudah sangat riskan ketika itu kondisi yang sangat, ya, karena sebelum tanggal itu sudah banyak orang yang terpapar, dan pada masa-masa itu sudah ada orang yang sakit, dan setelah beberapa hari tanggal 15 Maret itu ada orang yang sudah harus kehilangan nyawanya dampak COVID-19. Gak tahu Ibu Bapak, saya 14 hari setelah tanggal 15 Maret itu terus berdoa, janganlah ada warga jemaat Jakarta Kota yang bersuka cita bergembira pada saat pesta itu, tapi kemudian setelah pesta itu terpapar. Maka pujilah Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Semua kita yang hadir di gereja ini pada tanggal 15 Maret, Tuhan lindungi, termasuk pimpinan gereja kita, termasuk orang-orang yang datang ke gereja kita tanggal 15 Maret itu. Karena saya informasikan setelah itu, orang-orang yang datang ke Jakarta Kota ini bolak-balik telepon saya tanya, "Abang, ada nggak yang di Jakarta Kota selesai pesta tanggal 15 Maret itu yang terpapar COVID?" Lalu saya katakan atas nama Tuhan, sampai hari ini tidak ada. Tapi setelah lewat 14 hari tidak ada lagi yang telepon. Hanya 14 hari itu. Setelah 14 hari tidak ada lagi yang tanya, ada selamatnya kan? Pikirnya mungkin begitu ya. Tapi kita juga kan, kita juga diselamatkan. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini yang harus kita katakan dalam kehidupan. Oleh karena ini yang ketiga dari minggu kita hari ini, yang perlu kita hidupi juga dalam kehidupan kita. Ibu Bapak, mari jadilah keluarga, jadilah warga jemaat, jadilah pribadi yang terus mengabarkan kabar sukacita. Jadilah orang yang membuat orang lain dapat bergembira. Makanya epistel kita hari ini mengatakan dalam kitab Efesus pasal 5 itu ayat yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya mau terjemahkan ayat ini dengan perkataan, janganlah orang yang berkata-kata membuat orang lain bergembira, janganlah menjadi orang yang mengucapkan sesuatu membuat orang lain menjadi bersemangat. Janganlah orang yang kalau mengucapkan sesuatu hal membuat orang lain yang lemah menjadi kuat. Jangan karena kata-katamu justru orang lain menjadi lemah, menjadi ragu, dan bahkan mungkin menjadi berputus asa. Siapa yang tidak merasakan dampak dari COVID-19 ini hari ini? Tidak ada yang tidak merasakan dampak. Tapi jangan biarkan dampak itu membuatmu menjadi seperti orang yang paling harus dikasihani. Tapi biarlah menjadi orang yang dapat mengasihani, supaya Tuhan juga terus menunjukkan kasih-Nya kepada. Ibu Bapak secara ekonomi mengalami kekurangan atau mengalami dampak saat ini, ya, siapa yang tidak mengalami dampak? Tapi coba lihat siapa yang paling merasakan dampak. Yang hari ini kita bisa lagi makan dan minum, itu yang ditolong, itu yang dibantu. Nanti ada yang membantu dan menolong. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 6 ayat yang kedua itu, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya luar biasa, saya apresiasi HKBP Jakarta Kota ini
Kalau memang masih ada yang lebih membutuhkan, berikanlah kepada yang lebih membutuhkan. Kalau gereja sekarang sedang membuka untuk semua orang memberikannya, tapi katakanlah sekarang dalam hidupmu sebagai orang yang bersorak-sorai bagi Tuhan, biarlah ini saya berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Kelak kita akan ditolong oleh Tuhan dalam kehidupan. Ini harus kita hidupi, Bapak Saudara yang terkasih, supaya memang melalui kondisi kita sekarang kita telah dapat bersorak-sorai bagi Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan, dan memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupan dan perbuatan-perbuatan yang dapat kita lakukan. Selamat berjubilate, selamat bersorak bagi Tuhan, maka Tuhan akan tetap menolong, melepaskan, dan membebaskan kita dari segala ancaman-ancaman kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menjadi kabar baik bagi kami pada minggu hari ini. Engkau telah menyapa kami dari firman-Mu yang mengajak kami supaya semakin dapat merasakan sukacita, sehingga kami dapat bersorak-sorai, dapat bersorak bagi Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami sungguh tahu Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau terus bersama-sama dengan kami, dan Engkau akan tetap menolong kami sebagaimana Engkau telah menolong kami dari hari kemarin sampai hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini dapat menyegarkan kami dan memberikan semangat baru untuk meneruskan kehidupan kami, Tuhan, terutama di tengah kondisi yang sedang kami hadapi bersama-sama dengan seluruh umat di tengah-tengah bangsa kami, bahkan dunia ini. Tapi biarlah suasana hati yang bergembira, suasana hati yang dapat bersorak-sorai bagi Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami tidak menjadi lemah dan kami tidak menjadi mudah jatuh kepada sakit penyakit. Karena firman-Mu yang mengajar kami, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang parah akan meremukkan tulang kami. Walaupun kondisi yang sedang kami hadapi sekarang terkadang membuat kami merasa takut, suasana yang mencekam ini, tapi kami percaya Engkau melindungi kami, dan sebentar Engkau akan menghentikan kuasa COVID-19 ini, sehingga kami dapat kembali normal beraktivitas, bekerja, terutama bersekutu memuji Tuhan melalui ibadah-ibadah kami di gereja ini. Berkatilah seluruh warga Jemaat HKBP Jakarta Kota ini, mulai dari adik-adik kami sekolah minggu, remaja, lalu sebelum orang tua kami, sampai kepada para lansia, supaya kami dapat dengan sabar, tenang, beraktivitas seperti apa yang dapat kami kerjakan, baik di rumah kami, dan cukupkan segala kebutuhan kami. Dan biarlah kami dapat saling bertolong-tolongan. Biarlah kondisi sekarang ini dapat membangun semangat itu dalam kehidupan kami, sehingga di tengah-tengah kami rindu pertolongan Tuhan, kami juga dapat menolong sesama kami. Terima kasih Bapa, berkati gereja ini, berkati para hamba-Mu, para lalu untuk mengerjakan tugas pelayanannya dengan kondisi yang sedang kami hadapi sekarang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku WD 564. Las
dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pendeta dan seluruh para HKBP Jakarta Kota mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP